Cek, cek, cek satu dulu. Coba ya. Halo, halo guys. Eh, Kedengeran nggak suara gua? Halo, mantap. Oke. Ini nggak apa? Jelas nggak suaranya? Oke. Nah, oke, gue mulai aja ya, karena udah waktunya. Jadi, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, selamat datang di kelas akuntansi bareng gua, Muhammad Tabrori, biasa dipanggil si Abong. Jadi, pada kesempatan kali ini gue bakal ngajarin kalian tentang akuntansi, khususnya tentang akuntansi di ujian mandiri, baik itu SIMAK ataupun UTL. Nah, jadi sedikit info aja bahwa bab akuntansi di SIMAK ataupun UTUL itu merupakan bab yang paling banyak muncul. Gue hitung kemarin itu hampir ada 27 kali akuntansi itu muncul baik di SIMAK ataupun di UTUL UGM kayak gitu. Jadi sangat sangat perlu sekali untuk kalian pelajari secara mendalam bab akuntansi ini kayak gitu. Nah, jadi ini gue langsung mulai aja ya. Jadi iya bang, panas emang. Enggak sih, ada dua kipas. Oke guys, jadi gue mulai aja. Apa kita nunggu nih? Apa kita nunggu nih? Di sini ada yang ini enggak? Di sini campuran ya, ada yang linjur, ada yang belum paham sama sekali tentang akuntansi enggak? Atau semuanya udah punya basic nih di akuntansi? Nih, langsung mulai aja. Oke, oke. Langsung mulai aja ya. Nah, jadi gue bakal share screen di sini. Aku belum samsek, aku linjur. Oke, oke. Nah, gua mulai ini ya. Gue langsung mulai aja sambil nunggu-nunggu yang lain. Alhamdulillah udah punya basic walaupun bahasa Inggris. Mantap. Oke, jadi eh udah. Akuntansi itu apa sih? Akuntansi itu definisinya ada banyak ya kan. Nah, tapi bisa kita simpulin bahwa akuntansi itu merupakan sebuah proses pencatatan dan pengelolaan transaksi keuangan. Untuk apa guys? Untuk menyajikan informasi keuangan. Nah, informasi keuangan ini nantinya bakal banyak sekali dipakai oleh eh, seperti kayak investor kayak gitu ataupun mungkin eh, bisa jadi dipakai sama perusahaan lain ketika mereka melakukan kerjasama dengan perusahaan tersebut kayak gitu. Jadi penting sekali akuntansi itu untuk dipelajari apalagi buat kalian yang nanti mau masuk FEB kayak gitu. Nah, gue di sini sebetulnya punya cara sendiri untuk mengajar akuntansi agar kalian itu bisa dengan mudah memahami akuntansi. Karena kebanyakan akuntansi itu dipandang sebagian orang itu sangat sulit gitu. Bahkan akuntansi dasar doang mereka udah nggak paham kayak gitu. Jadi di sini gue mau ngajarin kalian bahwa akuntansi itu sebetulnya mudah. Ada beberapa kunci yang perlu kalian ketahui dan itu bisa dijadikan pegangan untuk kalian menguasai akuntansi kayak gitu. Nah, sekarang kita langsung saja fokus ke dasar akuntansi. Nah, dasar akuntansi itu ada tiga. Yang pertama ada harta,
Ada harta, ada kewajiban, kemudian ada modal. Jadi 3 hal ini yang menjadi dasar dari akuntansi. Nah, perlu diingat bahwa, harta, kewajiban, dan modal itu biasanya punya nama lain. Nah, dulu ketika gue belajar akuntansi, ini nggak gue perhatikan gitu, gue cuma tahu harta, kewajiban, dan modal doang. Nah, ketika apa namanya, ketika gua UTBK, ternyata di soal itu dia nggak, dia nggak menyebutkan modal, tapi dia menyebutkan equity atau ekuitas. Nah, kalau kalian nggak tahu, nanti kalian bakal bingung gitu, "Kok nggak ada di sih, kok nggak sama seperti yang Kak Abong ngajarin?" Kayak gitu. Jadi, kalau harta itu nama lainnya ada aset dan ada aktiva. Jadi harta itu bisa disimpulkan sebagai aktiva. Nah, kalau di kuliah biasanya, sering dipakai nama aset kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua kewajiban, itu nama lainnya liability atau utang gitu. Kenapa kok kewajiban itu utang? Karena utang itu adalah sesuatu yang wajib untuk kita lunasi ataupun kita laksanakan. Jadi, perlu diketahui bahwa utang itu bukan cuma utang duit doang, tetapi ada duit ada utang duit dan ada utang jasa atau pekerjaan kayak gitu. Ada juga utang dagang sih. Utang dagang itu kayak barang gitulah. Nah, jadi ingat, nggak cuma duit aja ya yang, bisa dikatakan utang, tapi utang jasa ngapain gua hapus nih, bentar, sorry sorry. Utang dagang, kayak gini guys. Nah, nanti hubungannya utang jasa itu sama pendapatan diterima di muka. Yang ketiga ada modal. Nah, modal itu nama lainnya kapital dan equity atau ekuitas. Kayak gitu. Nah, harta sendiri itu dibagi menjadi 2 guys. Dibagi jadi 2, ada harta lancar dan ada harta tetap gitu. Harta lancar itu apa? Harta lancar itu adalah sederhananya adalah harta yang mudah dicairkan dalam bentuk uang. Kayak gitu. Jadi dia itu harta yang mudah dicairkan dalam bentuk uang. Nah, kalau harta tetap itu sederhananya adalah ya kebalikannya gitu, nggak mudah dicairkan dalam bentuk uang. Kayak gitu, guys. Nah, harta lancar sendiri itu ada banyak, tapi di sini gue cuma ngasih tahu tentang yang penting-penting aja. Ada kas itu uang ya guys ya, uang. Kemudian ada piutang, ada perlengkapan, dan ada beban dibayar di muka. Nah, piutang itu apa sih? Gue coba jelasin satu-satu ya. Piutang itu adalah seperti kita diutangin gitu. Misal Kak Ima mengutang ke gua 50 juta. Nah, itu gue catatnya dalam bentuk utang kayak gitu. Kemudian perlengkapan. Perlengkapan itu apa sih? Perlengkapan itu adalah sesuatu yang itu tuh digunakan dan, sifatnya itu bisa habis kayak gitu. Contohnya kalau misal gue punya perusahaan laundry gitu. Jadi ya perlengkapan itu ya kayak sabun, misal parfum, nah itu perlengkapan. Nah, sabun dan parfum ini kan bisa habis ketika kita pakai untuk, proses laundry itu sendiri. Kemudian beban dibayar di muka. Nah, beban dibayar di muka itu apa sih? Beban dibayar di muka itu kayak gini, guys. Jadi, misal Kak Imam ya, Kak Imam kan punya karyawan nih, punya karyawan gitu. Nah, karyawan ini kan dia harus melakukan tugasnya selama 1 bulan, baru dia gaji. Nah, seharusnya kan gaji itu kan dibayar di akhir. Tetapi kalau beban dibayar di muka, artinya dia itu digajinya di awal. Maksudnya kayak gini, gue jelasin ini dulu deh, beban dulu. Beban itu apa sih? Beban itu adalah sesuatu yang telah kita pakai.
Harta tetap nggak mudah dicairkan. Sorry, nggak mudah dicairkan. Pokoknya kebalikan dari harta lancar. Nggak mudah dicairkan dalam bentuk uang. Nah, beban itu adalah, ingat nih, ini penting juga. Beban itu adalah sesuatu yang telah kita pakai. Ingat guys, beban itu adalah sesuatu yang telah kita pakai. Nah, karena beban itu sesuatu yang telah kita pakai, maka kita harus mengeluarkan uang untuk apa ya? Untuk memakainya kayak gitu kan. Nah, di beban dibayar di muka itu artinya kita itu membayar dulu sebelum kita memakai sesuatu tersebut. Paham nggak? Jadi misal nih kita pengen memakai jasa iklan gitu. Nah, sebelum iklannya itu ditayangkan, kita udah membayar terlebih dahulu beban itu. Nah, itu yang dinamakan dengan beban dibayar di muka. Kayak gitu, guys. Oke. Kemudian kita beralih ke harta tetap. Nah, harta tetap itu ada banyak, ada peralatan, gedung, tanah, terus kemudian banyak sekali kayak gitu. Jadi, nah betul. Jadi bayar dulu baru kerja gitu. Baru pakai gitu maksudnya. Nah, harta tetap, balik lagi harta tetap itu ada peralatan, gedung, tanah, banyak lagi sih. Pokoknya dia itu sesuatu yang nggak mudah dicairkan. Kan kalau tanah, gedung itu kan nggak mudah dicairkan. Beda dengan uang itu sendiri ataupun beda dengan piutang itu sendiri. Yang piutang di mana piutang itu ya kita tinggal nagih, kita udah dapat duit gitu. Kemudian gue mau jelasin peralatannya. Peralatan itu adalah sesuatu yang dia itu tidak bisa habis gitu. Bedanya sama perlengkapan itu apa? Jadi kalau peralatan dia itu nggak habis. Kalau perlengkapan dia itu bakal habis. Jadi perlu beli ulang setiap periodenya kayak gitu. Jadi kalau peralatan itu nggak habis. Tetapi nanti ada istilahnya penyusutan atau barang itu menyusut. Nanti gue jelasin. Kemudian ada gedung, ada tanah. Ya, sekarang kita ke kewajiban atau utang. Nah, kewajiban ini ada banyak ya. Ada utang dagang, ada utang bank, ada wesel tagih. Ini nanti kalau kuliah sering nih wesel tagih. Nah, yang paling penting itu adalah pendapatan diterima di muka. Jadi, ingat ya, kalau beban itu masuknya ke harta. Kalau beban itu masuknya ke harta. Tetapi kalau pendapatan diterima di muka itu masuknya di kewajiban. Ada yang tahu nggak kenapa pendapatan diterima di muka itu kewajiban? Oh gini deh, gue mau jelasin dulu pendapatan diterima di muka itu apa ya. Jadi pendapatan diterima di muka itu artinya ya, kita misal nih, gue punya gue punya eh, ya kayak tadi ya, gue punya usaha laundry. Nah, ada Kak Imam nih, Kak Imam ngelondri ke gua gitu 5 kilo harganya 50 juta kayak gitu. Nah, dia itu bilang ke gua, "Bro, Bong, lu laundryin baju gua selama 1 tahun tiap bulan. Nah, tapi gue bayar dulu elu gitu." Jadi seharusnya dia itu dibayarnya per bulan, tapi dia itu dibayar dulu di awal gitu, diterima di muka dulu. Jadi pendapatannya itu diterima dulu sebelum dia melakukan tugasnya. Jadi sebelum gue ngecuci bajunya Kak Imam selama 1 tahun, gue udah digaji, gue udah dibayar. Nah itulah yang disebut dengan pendapatan diterima di muka. Kayak gitu. Oke, jadi paham ya? Nah sekarang kenapa kok pendapatan diterima di muka itu masuk ke kewajiban atau utang? Kak, PPT-nya di drive kan? Ya, nanti gue share. Kalau peralatan tuh kayak setrika, ya betul. Dia nggak habis kan? Karena udah dapat duitnya, karena kita udah bayar duluan, Kak, tapi kerjaan karena kita udah dibayar duluan, Kak, tapi kerjaannya belum dilaksanakan. Terus kita ada kewajiban buat ngerjain. Nah, betul nih. Keren, Okta. Nah, jadi kenapa kok pendapatan diterima di muka itu masuknya kewajiban?
Karena kita itu udah dapat duitnya dulu, guys. Kita udah dapat pendapatannya, sedangkan kita belum melaksanakan tugasnya, belum melaksanakan kerjanya. Sehingga kita punya kewajiban untuk melaksanakan tugasnya. Kayak gitu. Jadi kenapa kok pendapatan diterima di muka, itu masuknya di kewajiban. Kayak gitu, guys. Oke? Tuh. Paham kan? Paham kan dari sini? Ada yang nggak paham? Akuntansi itu mudah kok. Kalau guru kalian ngajarin langsung-langsungan gitu ya bakal sulit. Tapi kalau kalian tahu alasannya kenapa kok dia ada di sini, dia ada di situ. Kalau beban kita yang keluarin, ya karena kita kan make sesuatu. Kalau pendapat orang yang ngasih kita, iya betul. Paham bang, paham bang. Aman kak. Oke, jangan lupa bedain utang dan piutang. Betul. Kalau utang itu kan kita ngutang. Kalau piutang itu orang ngutang ke kita, kayak gitu, simpel. Kemudian masih pakai buku akuntansi bukan Excel. Jadi sekarang modal ya. Modal itu ya kayak sesuatu yang digunain untuk proses eh, proses produksi, proses mengerjakan di perusahaan itu. Modal itu ada pendapatan, beban, priv, dan modal itu sendiri. Nah, pendapatan itu tadi ya sesuatu yang kita dapat ketika kita udah melaksanakan tugas gitu. Kalau beban sesuatu yang kita bayar ketika kita telah memakai kayak gitu. Kalau priv itu apa sih? Nah, priv itu adalah misal nih Kak Imam kan punya alternativa. Nah, terus alternativa itu punya duit 100 juta. Terus Kak Imam ngambil duit alternativa 50 juta untuk kebutuhan pribadi dia. Nah, itu merupakan privilege. Jadi karena Kak Imam itu pemilik, jadi bisa saja suatu waktu dia mengambil uang dari perusahaan. Nah, itu bentuk dimasukkan ke dalam privilege kayak gitu. Itulah maksudnya privilege itu kayak gitu. Oke, paham ya dari sini ya? Itu tadi. Nah, kemudian sekarang ada rumus dasar akuntansi. Ini bukan rumus sih, tapi konsep sebetulnya. Sebuah konsep bahwa jumlah harta itu sama dengan kewajiban ditambah modal. Ingat-ingat, harta kewajiban ditambah modal. Dulu UTBK gua tuh gini, harta sama dengan utang plus ekuitas gitu. Untung aja gue bener gitu. Padahal gue gak tahu ekuitas itu modal apa bukan. Oke, nah ini kok hilang? Biarin dah. Kayak gitu guys. Jadi misal kalau hartanya itu ada 270, nah itu berarti mungkin saja kewajibannya ada 70, dan modalnya kalau kewajibannya 70, modalnya berarti ada 200. Nah, nanti di UTBK itu seringkali kita menemukan bahwa kayak gini soalnya. Misal diketahui modalnya itu 60 juta dan utangnya itu 1/3 dari modal gitu. Berapakah hartanya kayak gitu. Jadi kita mencari harta dari yang diketahui kayak gitu. Jadi kalian harus paham dasarnya ini, konsepnya itu. Harta tambah kewajiban tambah modal. Gitu. Kalau misal hartanya 310 terus kewajibannya ada 20 juta, maka ininya berapa guys? Maka modalnya berapa? Wesel tagih apakah? Wesel tagih itu seperti apa ya? Kayak surat untuk menagih utang gitu. Nanti deh gue bahas deh. Nggak terlalu penting sih sebetulnya wesel tagih itu. Nggak bakal ada di 290 ya betul. 209. Kayak gitu guys. Oke. Nah, udah paham semua sebetulnya. Sesimpel itu guys. Kemudian ya, kita langsung saja. Jadi akuntansi itu ada dua, dibagi dua. Ada akuntansi jasa, dan akuntansi dagang. Ya, ada akuntansi jasa dan akuntansi dagang. Nah, sekarang kita fokus ke jasa dulu. Karena UTBK itu hampir kebanyakan itu tentang akuntansi jasa.
sedikit sekali yang akuntansi dagang. Itu pun kalau ada, itu pun cuma kayak termin-termin aja, kayak gitu. Nanti deh kita bahas juga, bakal gue bahas juga. Tapi kita harus fokus ke jasa dulu. Di sini seru, kalian harus bisa ini bentar, guys. Ngomongin dulu. Bentar. Nah, ini seru, guys. Jadi gue punya cara punya cara tersendiri untuk ngasih tahu ke kalian semuanya gimana caranya bisa tahu bahwa oh akun-akun ini tuh masuknya ke debit atau kredit. Jadi gue jelasin ini dulu ya. Jadi di jasa nanti ada banyak proses, guys. Yang pertama ada saldo akun, yang kedua ada jurnal umum. Jadi ini proses mencatatnya gitu. Jadi proses mencatatnya itu ada banyak buku besar, neraca saldo, penyesuaian, kertas kerja nih, ada laporan. Nah, yang terakhir itu sebetulnya laporan. Ini yang paling penting, guys. Yang digunain oleh pihak luar untuk mengetahui perusahaan itu sehat atau enggak. Dilihat dari laporan keuangannya. Nah, sekarang kita fokus ke saldo akun dulu. Jadi, yang udah kalian pelajari tadi di sini, ini tuh sebetulnya merupakan sebuah akun ya, guys. Akun itu sebuah identitas. Identitas, katakanlah identitas. Jadi, misal ada transaksi nih. Ada transaksi pada tanggal 1 perusahaan Alternativa membeli buku. Nah, membeli buku ini tuh dimasukkan ke akun mana? Identitasnya itu apa? Nanti kita belajar. Nah, sebetulnya ya guys ya, ini aturan dasar akuntansi. Kenapa gue kosongin di sini ada alasannya. Sebetulnya akuntansi itu kuncinya itu ada 3, guys. Kuncinya itu ada 3. Yang pertama ada kas, yang kedua ada piutang, yang ketiga ada utang. Kenapa kok 3 hal ini menjadi poin penting yang perlu kalian ketahui? Karena hampir setiap transaksi itu berhadapan dengan 3 hal ini. Kalau nggak dengan kas atau uang, ya dengan utang. Kalau nggak gitu dengan utang itu sendiri. Kayak gitu. Contoh nih, gue kasih contoh sekarang. Kayak tadi Alter membeli eh, komputer gitu seharga 20 juta. Kak Imam beli komputer seharga 20 juta. Jadi ya karena komputer itu merupakan sebuah peralatan ya kan. Komputer kan peralatan. Jadi kita tulis dulu peralatan. Peralatan terhadap apa? Terhadap karena Kak Imam itu membeli, ya kan? Karena Kak Imam itu membeli, artinya dia mengeluarkan uang atau menambah uang. Mengeluarkan kas atau menambah kas. Mengeluarkan kas, siap betul. Karena dia mengeluarkan kas, kita lihat di sini. Kas itu kalau berkurang ada di sebelah mana? Di sebelah kredit. Oke. Ini di sini gue tulis aja gini ya. Biar gampang. Sorry kalau miring-miring, guys. Jadi karena kas itu mengeluarkan uang, jadi kasnya itu kita taruh di bagian kredit sebesar berapa? Misal 2 juta gitu komputernya, 2 juta. Nah, sisanya ada di mana? Sisanya ada di debit kan. Nah, sisanya ada di debit 2 juta. Kita tulis 2 juta. Nah, dari sini kita bisa simpulin, guys, bahwa ketika peralatan itu bertambah, dia itu ditaruh di bagian debit. Ketika kas itu berkurang, dia ditaruh di sebelah kredit. Jadi kalian cuma hafal 3 doang ini, 3 hal ini, kalian udah bisa nentuin nih, peralatan itu ditaruh di mana sih kalau bertambah, beban itu ditaruh di mana sih kalau bertambah, kayak gitu guys. Jadi kita udah membuktikan satu ya, peralatan itu tadi, bahwa kalau peralatan itu bertambah, dia ada di sebelah debit. Kalau berkurang ada di sebelah kredit. Selesai, kayak gitu doang. Jadi yang perlu kalian ketahui itu cuma 3 untuk bisa mengetahui semuanya. Gitu. Kebanyakan yang gua belajar dulu, rata-rata itu tutor itu kayak ngasih tahu langsung gitu. Kayak perlengkapan itu langsung di debit. Beban dibayar di muka kalau bertambah di debit. Tanpa ngasih tahu alasannya itu kenapa kok dia itu ditambah di debit. Sekarang kalian udah tahu nih alasannya kenapa? Karena kalau di sisi kredit itu diisi oleh kas.
mengeluarkan kas. Jadi peralatan kalau bertambah itu berada di sisi debit. Bedanya kredit sama debit nggak ada bedanya sebetulnya. Kredit dan debit itu semacam bagian. Jadi saldo akun itu kayak gini. Sorry, gue lupa ngasih tahu. Ini saldo akun kayak gini. Ini akun, kelihatan nggak? Ini debit nih, debit nih. Nah ini kredit. Jadi debit dan kredit itu ya kayak dua bagian gitu, dua bagian yang terpisah gitu. Nggak ada bedanya sebetulnya. Bukan berarti kalau kredit itu berkurang, kalau debit itu bertambah. Nggak gitu. Konsepnya nggak gitu. Oke? Kayak gitu guys. Ini saldo akun. Jadi akun itu mau ditaruh di mana? Di sisi debit atau di sisi kredit. Kayak gitu. Kalian cara mencari tahunya yaitu dengan cara ini tadi. Kalian cuma harus hafal 3 hal ini. Nggak perlu kalian hafalin semuanya. Oke? Kalau kredit keluar, debit masuk. Salah, salah, salah. Nggak semua kredit itu keluar dan debit itu masuk. Salah. Nanti kita buktiin. Sekarang, oke, langsung aja kita buktiin. Sekarang kita buktiin pendapatan deh. Ya. Misal alternatif, aku punya usaha laundry tadi ya. Dan dapat pendapatan 1 bulannya itu 5 juta. Gue tanya ke kalian semuanya. Pendapatan itu menambah duit atau mengurangi duit? Bukan kayak gitu. Coba, sekarang gue buktiin pendapatan deh. Bertambah kan, menambah duit ya. Oke, kita tulis dulu pendapatan di sini. Kita tulis dulu pendapatan, kemudian kita tulis kas. Karena menambah kas, berarti kas taruh di atas pendapatan. Nah, kas itu kan menambah duit. Oke kan? Jadi, kalau kas itu menambah duit, itu ditaruh di debit atau kredit? Debit, 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 debit. Betul. Karena kas untuk bertambah, ingat di sini. Ingat di sini nih. Ingat di sini. Itu bertambah berarti di debit. Kita tulis berapa di pendapatan? 50 juta ya? 50 juta. Kita tulis di bagian debit. Nah, sisanya ada di mana? Sisanya ada di mana? Kredit kan? Kreditnya yang kosong kan? Ya udah kita tulis di kredit. Apakah pendapatan itu berkurang kalau ditaruh di kredit? Enggak, justru pendapatan itu bertambah, kas bertambah. Jadi, kita udah ngebuktiin bahwa nggak semuanya kredit itu berkurang dan debit itu bertambah. Nah, ini pendapatan kita bertambah, ditaruhnya di kredit. Kok nggak ditaruh di debit? Karena yang ada di debit itu adalah kas. Kalau kita taruh di debit semuanya, ya nggak seimbang jadinya. Jadi debit dan kredit itu harus seimbang. Jadi kalau ditaruh di debit semua, ya ini jadi 100 juta, kreditnya 0. Nggak boleh kayak gini. Jadi harus seimbang. Kayak gini. Nah, intinya kaskah, nanti bawahnya tinggal isi yang kosong. Iya betul kayak gitu. Buat nyari tahunya. Jadi kita cuma, kenapa kok gue punya cara sendiri? Karena itu tadi, gue ngerasa bahwa sumber dari kenapa kok ini ditaruh di sini, ini di debit, dia double. Jadi gak seimbang. Kayak gitu guys. Jadi kuncinya 3 ini. Sekarang kita bahas tentang utang deh, utang. Oke. Misal kita membeli sabun. Kita membeli sabun. Kita membeli sabun seharga 1 juta. Sabun itu masuk ke apa? Persediaan. Bukan persediaan, perlengkapan kan. Kita tulis perlengkapan. Kita buktiin nih sekarang. Kemudian tadi kan gua ngutang ya. Membeli sabun itu kita utang gitu. Seharga 2 juta. Kita tulis utangnya. Perlengkapannya bertambah kan? Utangnya berkurang atau bertambah? Sorry. Utangnya berkurang atau bertambah? Kalau kita ngutang bertambah. Oke. Ingat nih, utang kalau bertambah di bagian apa? Di bagian kredit. Kita tulis di bagian kredit utang 2 juta. 1 juta.
Kayak gitu. Ya. Ya gini lah, gue kasih ini deh, biar kalian paham deh. Gitu. Nah, perlengkapan karena dia bertambah juga, sisanya ada di mana? Di debit kan? Ya udah kita tulis aja di debit. Selesai. Terbukti kan kalau perlengkapan itu dia di debit. Kalau bertambah. Kalau utang dia di kredit. Hampir semuanya kayak gitu. Nggak bakal ada yang bisa menyanggah konsep kayak gini. Kayak gitu, guys. Sekarang piutang ya. Kita bahas piutang deh. Kita membuktikan apa ya? Kalau piutang, oh kita beban dibayar di muka deh. Beban dibayar di muka sekarang. Kalau beban kan kita membayar kan, membayar. Nah, membayar itu kita bisa pakai cash, kita bisa pakai utang. Sekarang kita pakai yang utang. Beban dibayar di muka. Misal beban gaji. Beban gaji dibayar di muka. Oke? Kita nggak tahu nih, beban dibayar di gaji itu kalau bertambah di debit atau di kredit, ya kan? Cara cari tahunya, ya kita lihat. Kita membayarnya pakai apa? Pakai kas atau utang? Pakai utang misalnya. Ya udah kita tulis pakai utang. Kalau kita utang bertambah atau berkurang? Tambah kan? Kalau utang bertambah di mana? Di kredit. Ya udah kita tulis. Misal gajinya 1 juta lagi. Sisanya di mana? Di debit. 1 juta. Beban ini bertambah atau berkurang? Bertambah kan? Karena kita ada beban tambahan gitu. Jadi nambah. Ini nambah juga. Nah, berarti beban gaji dibayar di muka kalau bertambah itu letaknya di mana? Di debit. Kayak gitu, guys. Tuh. Peralatan tadi di debit. Jadi kalau berkurang ya di kredit. Kayak gitu. Sekarang beban doang. Beban doang nih. Beban doang, bukan beban gaji ini. Beban doang. Misal beban listrik. Nah, listrik itu termasuk beban karena kita telah memakai listrik, ya kan? Jadi itu beban. Beban. Kok gini sih, guys? Sorry ya. Nah, itu beban. Beban listrik, ya kan? Bentar, guys. Sorry. Ini gua hapus semua ya biar kalian atau enggak gue hapus. Gimana deh? Gak tahu. Oke, di sini deh beban. Oke, kok susah sih ya beban listrik. Hubungannya pakai kas karena kita bayar nggak pakai utang misal. Ya udah tulis kas. Kasnya berkurang atau bertambah? Berkurang. Kalau kas berkurang di mana tadi? Di kredit. Misal beban listriknya 50.000 deh, biar nggak jutaan doang. Kayak gitu. Nah, beban listriknya karena sisanya itu yang kosong di debit, ya udah kita tulis di debit. Jadi kesimpulannya, kalau beban bertambah itu di debit, kalau kas berkurang di kredit. Oke. Jadi kita udah buktiin bahwa beban itu kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Tapi kalau pendapatan sebaliknya, kalau bertambah di kredit, kalau berkurang itu ada di kalau bertambah di kredit, kalau berkurang ada di debit. Gitu. Paham nggak? Ada yang nggak paham nggak? Ada yang nggak paham? Paham, 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 paham. Nah, pendapatan diterima di muka sama karena pendapatan diterima itu kita itu menambah uang kan. Karena kita kan dapat uang kalau pendapatan diterima di muka, maka kasnya itu ditaruh di debit, sedangkan pendapatan diterimanya itu ditaruh di kredit. Berarti kalau bertambah itu di kredit, kalau berkurang itu di debit. Kayak gitu. Itulah alasannya kenapa kok beban itu ditaruh di debit sih? Kenapa kok pendapatan ditaruh di kredit? Katanya pendapatan itu bertambah. Seharusnya taruh di debit dong. Kenapa kok ditaruh di kredit? Ya itu tadi.
Karena pendapatan itu menambah kas. Menambah kas berarti kita harus ditulis di debit. Nah, sedangkan sisanya di kredit. Jadi pendapatan ditulis di kredit. Itulah alasannya kenapa pendapatan kalau bertambah itu di kredit, bukan di debit. Dulu gue juga mikir seperti kalian, guys. Kayak mikir debit itu bertambah, kalau kredit itu berkurang, kayak gitu. Jadi nggak selamanya kayak gitu. Prive sekarang, Prive misal Kak Imam ngambil duit di perusahaan alter 50 juta. Ya udah kita tulis Prive sebesar 50 juta. Nah, yang berkurang apa? Kasnya yang berkurang di kredit 50 juta. Nah, jadi Prive kalau bertambah ini berkurang di debit. Kayak gitu, guys. Itu. Jadi kalian nggak perlu ngapalin. Sebetulnya kalian harus cuma perlu memahami konsep dari mana asalnya agar kalian paham. Kenapa kok akun ini ditaruh di sini, akun ini ditaruh di sini, kayak gitu. Intinya 3 itu ya, ya kas, piutang, utang. Kayak gitu. Itu yang dasar doang sebetulnya kayak gitu. Itu saldo akun ya guys ya. Jadi saldo akun tadi itu apa kita langsung praktek aja? Kalau praktek kita langsung beralih ke Excel nggak apa-apa. Kita buat kolom di sana. Jadi saldo akun itu kayak gini. Nah karena di ujian mandiri itu nggak ada yang kayak gini. Dia itu kayak eh, kayak deskripsi gitu, kayak cerita gitu modelnya. Kak, gimana caranya kita tahu kalau itu ngetesnya pakai kas utang? Maksudnya gimana? Ya kalau kita membayar itu ya kalau nggak pakai kas ya pakai utang. Kalau kita itu dibayar, kalau kalau kita dibayar maka kita pakai kas, kalau nggak gitu pakai piutang. Ya nanti ya gua bakal ngasih tahu latihan soal yang tipikal gampang guys. Sumpah kalian kalau pengen pengen paham sesuatu itu inget-inget bahwa jangan pernah muncul satu kalimat sulit pun di mulut kalian. Jangan pernah kalian mengeluh sulit, sulit, sulit gitu. Itu bakal bisa menstigma ataupun mensugesti otak kalian gitu. Jadi otak kalian bisa jadinya seharusnya kalian paham, jadinya nggak hafal, jadinya nggak paham karena apa? Karena kalian sendiri udah merasa sulit, sulit, sulit dan sulit gitu. Akuntansi mudah ya betul, akuntansi mudah. Oke, jadi saldo akun itu kayak gini, akun. Terus ini debit, ini kredit. Kita buat sendiri deh, kita jangan nyari di Google. Kita buat sendiri aja. Misal dari tanggal 1 sampai tanggal 5 gitu ya. Tanggal 1 eh, Kak Imam membuat alternativa. Kak Imam Kak Imam membuat alter dengan modal awal berapa? Modal awalnya 100 juta. Ini ada transaksi nih. Terus tanggal 2 Kak Imam dapat pendapatan eh, di, dibayar diterima uang dari hasil les sebesar 10 juta gitu misal. Kita pakai jutaan aja biar mudah. 10 juta. Terus yang ketiga membeli peralatan les. Komputer deh, komputer sebesar 2 juta. Oke, kita mulai sekarang. Tanggal 1. Gue tuh masih kesulitan loh nulis di sini. Jadi tanggal 1 Kak Imam buat alter dengan modal 100 juta. 100 juta. Bentar, nanti ya. Sorry. Jadi kalau dia itu Kak
Kak Imam itu membuat alter dengan modal awal 1 juta, artinya dia memasukkan uang, ya kan? Memasukkan uang ke Alternativa. Terhadap apa? Terhadap modal, karena uang itu dibuat modal. Jadi ditulisnya di sini adalah kas terhadap modal. Kasnya berapa? Ah, cancuk aja. Astagfirullah. Sorry guys, sorry guys. Ih, sorry, sorry. Astaga, kok kok nggak bisa ya iniku ya? Ya, kok mati sih? Sorry guys, sorry guys. Biasa orang orang Surabaya, orang Surabaya kalau kalau udah diganggu gitu guys. Sorry guys. Nah, tadi wifi-nya agak error. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Jatim Pride. Oke. Jadi lanjut. Eh, duh, jadi nggak konsen gue astaga. Jadi karena kas itu bertambah, maka kita taruh kas itu di debit 100 juta. Kemudian di kreditnya apa? Di kreditnya itu modal itu sendiri sebesar 100 juta. Kayak gitu, guys. Ini oke, begini ya. Terus tanggal 2 ini tanggal 1 nih. Ini tanggal 1. Di sini biasanya ada tanggal 1. Itu tuh kita catat, kita olah datanya satu persatu. Kayak gitu. Terus yang kedua, diterima uang dari hasil les 10 juta. Nah, karena diterima uang, maka kita itu mendapat pendapatan kan. Karena kan dia menerima uang itu dari hasil les gitu. Nah, dari hasil dia kerja. Kita dapat pendapatan. Kasnya bertambah lagi. Terus pendapatan. Kasnya bertambah 10 juta. Pendapatannya bertambah 10 juta. Ya kan? Kemudian yang ketiga, di tanggal 3 tanggal 3 membeli peralatan komputer, ya kan? Jadi karena membeli peralatan komputer, maka kita tulis di sini peralatan. Membeli itu kan mengeluarkan kas. Ya udah kita tulis peralatan dulu. Terhadap apa? Terhadap kas. Peralatannya ditaruh di karena kasnya ditaruh di kredit sebesar berapa tadi? 2 juta. Maka sisanya ditaruh di debit 2 juta. Kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu bingung nih. Oh, ini peralatan taruh di debit atau kredit ya? Modal itu taruh di debit atau kredit ya? Ya lihat aja kasnya atau utangnya atau piutangnya gitu. Karena ingat tadi kuncinya bahwa 3 hal ini, kas, piutang, utang itu hampir semuanya itu berhadapan transaksi itu hampir semuanya berhadapan dengan 3 hal ini. Kayak gitu. Oke. Jadi nggak ada istilah akuntansi susah itu nggak ada. Kecuali kalau kalian udah kuliah. Karena nanti kalau kuliah udah bukan ini lagi. Ada banyak sekali jenis-jenis akun. Kas bertambah di debit, modal bertambah di kredit 100 juta. Betul. Bertambah di debit, pendapatan, bertambah di kredit, kas. Bertambah di debit, kas bertambah di debit. Oh iya, betul. Betul nih, udah paham nih, Justice Parenter, Pralenter. Kas pada modal. Nah, sebetulnya simpelnya lagi kayak gini sih, guys. Ini ya, sebetulnya semua yang, nih gue balik ke sini lagi. Jadi, harta itu merupakan aktiva, guys. Aktiva, ya kan? Sedangkan yang dua ini, kewajiban dan modal, itu adalah pasiva. Nah, kebanyakan pasiva itu, dia itu kalau bertambah itu di kredit. Kecuali kalau beban itu tadi, sama prive, sama modal. Modal di kredit ya. Ya, modal, sorry. Beban sama prive. Jadi kebanyakan pasiva itu bertambah di kredit.
Kalau Aktiva itu kebanyakan di debit kalau bertambah. Tuh, kita lihat tuh. Ini kan nih, ini kan Aktiva nih, harta semua nih. Dia di debit, 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 kredit. Tadi kenapa kok 2 jutanya masuk ke debit? Yang mana? Ini peralatan, karena kan peralatannya bertambah. Karena peralatannya bertambah 2 juta. Sedangkan yang dikredit itu ada kas, karena kas berkurang. Makanya peralatannya ditaruh di debit. Nggak boleh kalau peralatannya ditaruh di kredit. Nah, ada lagi nih yang lumayan model-model berbeda nih. Misal, ada kayak kasus kayak gini. Kak Imam itu membeli komputer 10 juta. Nah, yang 5 juta itu dibuat dia bayar pakai kas, pakai duit. Yang 5 juta sisanya itu pakai utang. Nah, itu gimana cara cara ininya? Jadi kita langsung aja ke sini ya. Jadi caranya adalah ya gini guys, kita tambah utang di sini. Peralatannya tetap 10 juta. Tapi kasnya di sini 10 juta, utangnya sorry. Kasnya 5 juta. Nah, ini sih kasnya 5 juta, utangnya 5 juta. Jadi dipisah, ada dua. Ini boleh. Ini boleh. Nah, ini balance kan? Ini 10 juta, ini 5 juta. Kayak gitu. Nah, di sini itu utang di kredit itu kan utangnya bertambah. Sedangkan kas di kredit itu kasnya berkurang karena dia mengeluarkan duit. Sedangkan utang dia bertambah karena dia menambah utang. Dari utang dari mana? Dari membeli peralatan ini. Dia ngutang separuh. Ya kan? Kasnya berkurang, utangnya bertambah. Peralatannya bertambah di debit. Kayak gitu, guys. Ntar gue mau kasih tahu. Bentar. Tadi tuh jadi beda jauh sama kita. Kalian saling ini ya, saling kasih sama itu apa untuk panggil perusahaan untuk pengambilan pribadi. Ada nggak soal-soal UM yang akunnya lebih dari 2? Ada sih sebetulnya seharusnya ya. Nanti kita coba cek. Oke Kak Mas. Jadi kalau kasnya bertambah nanti lawannya di kredit. Kalau kasnya berkurang lawannya di debit. Yap, betul. Kayak gitu. Intinya balance dua sisi ya, betul. Karena akuntansi itu harus balance antara debit dan kredit. Itu dasarnya. Dasar akuntansi. Ya, jadi nggak perlu hafal. Kalian cuma harus tahu kas, piutang, utang. Gitu. Ini saldo akun. Kemudian jurnal umum. Nah, jurnal umum itu kita langsung praktek aja sebetulnya biar enak. Kita selesai sampai jam berapa, guys? Kalau masih kadang gue kalau ngajar tuh nggak pernah ngeliat waktu ya. Dulu aja gue ngajar anak Lazarus itu sampai 3 jam akuntansi. Semua, semua dari saldo akun sampai jurnal pembalik kalau nggak salah, itu gue gasin 3 jam. Sampai jam 12. Jam 1 balik. Ya, lihat nanti ya. Kalau gue sibuk. Karena gini, ah, gue tuh masih banyak 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 kesibukan aja. Sibuk ya kan. Ya guys, ya gitu. Nah sekarang, bentar. Kurang 1 jam ya. Kita mau latihan soal tentang dasar akuntansi sampai saldo-saldo akun atau eh, kita bahas jurnal umum lagi guys. Apa kita lanjut ke jurnal umum guys? Jam 1 kah habisnya? Beneran jam 1? Emang jam 1 ya? Lanjut, lanjut aja dulu ya. Lanjut jurnal umum ya. Ini gue udah, padahal gue pakai kemeja tipis loh. Bisa kayak panasan. Sorry ya tadi kalau gue keceplosan. Astaga. Bentar guys, gue cari tahu dulu. Cari lihat dulu ya, ada nggak sisa-sisa dulu yang ini. Gue lupa mau nyiapin yang jurnal itu. Bentar, ada sih kayaknya.
Template akuntansi. Oke, ada nih template akuntansi. Gue share aja di, gue mau buka ini. Kita beralih aja ya. Kita beralih share screen-nya. Ini nanti gua ini. Gue mau share screen lewat laptop. Oh ya, udah. Nah, gini guys. Kelihatan nggak? Kelihatan kok. Kelihatan jelas kok ya. Tuh, kita ke Excel. Kenapa kok ke Excel? Biar mudah aja. Walaupun tampilannya kayak kuno banget. Nah, ini set 1 nih, jurnal umum. Oh, yang tadi itu jurnal umum guys. Sorry guys. Jadi yang tadi kita kerjakan itu bukan saldo akun, tapi jurnal umum. Saldo akun itu ya yang bentuknya transaksi. Kayak gini. Bentar, gue cariin ya. Gue cariin. Dulu sih gue praktek ya. Tapi itu cepat ngajarnya. Gue takut nggak paham. Kalau sekarang ngajar cepat. Transaksi perusahaan jasa. Kita praktek-praktek dikit aja. Nih, biasanya kayak gini nih. Dulu gue waktu kuliah disuruh datang ke ini perusahaan buat nyari tahu transaksi apa aja yang di sana. Terus dijurnalin sampai laporan keuangan. Karena kelompok gue itu males ya. Jadi mereka itu memanipulasi aja. Jangan ditiru ya guys ya. Jadi dimanipulasi seolah-olah ya itu transaksinya. Padahal mah nggak ngarang. Gue nih membuka aib astaga. Kita santai-santai aja ya guys ya. SBY mataharinya 5 betul. Kok tahu ya? Lampau kabung beban betul. Beban kali guys. Bentar ya. Gue sambil minum. Panas itu kah SBY? Pokoknya kalau jam 10 sampai jam 1, jam 2, bahkan jam 3 pun masih panas loh. Aku keliling mau healing gitu, mau refreshing gitu habis kuliah, malah kebakar otakku. Kayak, nah nggak jadi healing ini mah, macet parah. Oke, tuh lihat tuh, ini merupakan contoh transaksi ya kan. Tanggal 1, Mr. Chong menyetorkan uang ke perusahaan sebagai modal. Kayak tadi yang udah gue jelasin ya. Jadi ya udah kita langsung aja di sini eh, modal terhadap kas. Sorry, kasnya di atas. Kas terhadap modal. Ini gimana sih? Kasnya berapa tadi? 100 juta. Modalnya di kredit. Jadi modal itu di kredit. Kayak gitu. Nah, setelah nanti ya, nanti itu tuh semuanya sampai tanggal 30 Juni itu di ini ditulis, ditransaksikan, dicatat, dan kemudian di sini balance antara debit dan kredit, maka kita langsung berlanjut ke yang namanya ini guys, yang namanya apalah tadi lah gue ini buku besar ya, betul, buku besar, gue udah lupa. Buku besar, nah itu tuh buku besar itu apa sih? Buku besar itu kumpulan dari kolom-kolom yang dia itu per akun. Oke, jadi ini buat akun kas doang, ini buat akun hutang doang, ini buat pendapatan diterima di muka doang. Jadi setelah nanti nih kan nanti bakalan banyak ya, bakalan bakalan di sini tuh bakal campur antara kas, modal, terus peralatan segala macamnya sampai ke bawah sini. Nah, mereka itu kemudian di ini digabungin semuanya, dikumpulin semuanya per akunnya. Misal kalau kas di sini tadi tanggal 1 ada di sebelah debit gitu.
Terus tanggal 2 karena dia membeli peralatan, dia itu ada di sebelah kredit. Nah, nanti ditulis di debit, di kredit. Nah, nanti dibalancein. Jadi kas itu kalau dia itu plus, dia itu bakal di debit. Kalau dia itu minus, dia bakal ada di sisi kredit. Akhirnya kayak gitu. Per nomor akun ya, betul. Dikelompokin per akun. Ini gue pakai kipas 2 loh, guys. Kipas atas sama kipas bawah, nggak ngefek. Jadi nanti kalau kalian ini mungkin gara-gara ini ya, kos gue nggak ada jendelanya, nggak ada ventilasinya. Jadi ya udaranya pengap, kipasnya malah panas udaranya. Kayak gitu ya guys ya. Jadi pendapatan digabung. Kayak gitu aja. Atau kita mau nyari contohnya di Google aja ya, biar kalian udah paham kan? Nggak perlu gua ini kan, praktekin kan? Apa perlu kalau dipraktekin lama guys. Menjurnal itu lama banget. Kita langsung ke ini aja. Jurnal umum contohnya. Contoh jurnal umum. Nih ada jurnal umum nih. Oh, ntar gue nyari yang mudah aja. Nah ini yang mudah nih. Kita dari jurnal umum gue masukin ke sini aja. Yang kas doang ya. Biar nggak ngabisin waktu. Biar bisa lanjut. Yang penting kalian paham. Karena kalau UTB jalur banget penyimpanannya nggak kuat. Panas banget dah. Gue abis ini mandi lagi. Barusan padahal sebelum kelas mandi gue. Nih, kas di debit. Kita tulis di balance-nya juga di debit 50. Ini balance nih untuk nanti kita cari tahu balance-nya. Oke, Bang. Nah, di tanggal 2 ada lagi nih ternyata. Gue ingin aja. Kelihatan kan? Kelihatan kok. Nah, di tanggal 2 ada lagi nih, kas 50 di kredit. Kita tulis 12 aja. Nah, ini kan di debit di kredit nih. Jadi di sini kita kalau dia plus kita taruh di sini. Kita jadi ngurangin 50 dikurangi 12 itu berapa? 38 ya. 38. Nah, di sini di debit. Kalau dia tulis di sini 38 artinya dia minus 38 kayak gitu. Ini dia plus 38. Kayak gitu, guys. Jadi terus di sini ada tanggal 9 nih kas nih, tanggal 9. 9 kas di debit berapa? 2 juta ya. Nah, kita tambah berarti di sini 4 juta. Kayak gitu guys, terusnya sampai di sini nanti ketemu deh dari semua ini dari 1 bulan ya 1 bulan ini biasanya satu periode itu 1 bulan ya. Itu tuh kasnya itu sisa berapa gitu. Jadi kita mau nyari tahu nih per akunnya sisanya berapa kayak gitu. Nah, paham kan? Ya, ini ditambah dikurangi. Kalau di debit itu ditambah, kalau di kredit dia dikurangi. Jadi 50 dikurangi 12, 38. Karena di debit 2 berarti 38 ini ditambah 2, 40 gitu. Iya, ditambah dikurangi. Jadi ini tuh buat balance nih ya. Membuat ngebalance, buat nyari tahu lah. Jadi 50 dikurangi 12 karena dia berbeda kan. Kalau di kredit kan artinya kasnya berkurang kan. Jadi dia dikurangin. 50 dikurangi 12, 38. Nah, kemudian tanggal 9 dia bertambah 2. Nah, sisanya berapa tadi kasnya? Sisanya kan 38. 38 ditambah 2, 40. Kalau misal di tanggal 10 kasnya berkurang sebesar 45, maka sisa ini kalau dikurangi 45 jadinya minus 5 kasnya. Kreditnya nggak kosong kalau kalau dia itu minus. Kalau plus dia taruh di debit. Kalau minus dia ditaruh di kredit. Misal tanggal 15 dia dapat duit lagi deh 90 juta, ya udah 90 karena dia di kredit artinya dia minus 5 ditambah 90 artinya sisanya berapa di sini? 8 juta. Kenapa kalau taruh di debit? Karena dia plus bukan minus. Kalau minus dia taruh di kredit. Taruh di kredit.
Kenapa nggak taruh 12 di kredit yang balance? Nggak bisa, karena, ini tuh cuma akun buat nge-balance, buat ngasih tahu aja, nge-balance gitu. Kas-nya itu, hasilnya itu, nilai akhirnya itu berapa, per tanggal 15, kayak gitu. Kalau per tanggal 10, eee, balance-nya, keseimbangannya itu bahwa kas itu -5. Tanggal 9, kas itu berarti yang dipegang itu 40, gitu. Nah, sedangkan yang di sini itu dari jurnal umum tadi, balance gitu keluar mandiri. Enggak sih, kalau praktek kayak saldo buku besar itu enggak masuk. Yang masuk ya kalau ujian mandiri itu gue kasih tahu, jurnal umum aja nggak masuk. Ya masuk sih buat dasar ya, buat dasar doang kayak tadi, kalau peralatan berhadapan dengan apa, kayak gitu kan. Nah, yang masuk itu adalah kebanyakan itu AJP atau ayat jurnal penyesuaian. Ini AJP, jurnal penyesuaian. Terus habis itu setelah jurnal penyesuaian, biasanya yang paling banyak itu ya ini, laporan laba rugi, neraca keuangan, perubahan modal, karena ini yang paling penting di akuntansi itu, gitu. Kemudian ada juga jurnal penutup dan jurnal pembalik. Itu sering muncul, bukan sering muncul sih, pernah muncul, aku pernah ngerjain soal kayak gitu. Kalau ini buku besar, kertas kerja, neraca saldo ini cuma proses saja. Kalian cuma harus tahu langkah-langkahnya aja. Makanya gue nggak mau, eee, secara intens membahas ini gitu, karena nantinya bakal buang-buang waktu aja, gitu. Paham ya buku besar ya? Jadi nanti hutang ya gitu, hutang kalau plus itu ya di debit, kalau minus ya di kredit. Tapi hutang nggak bakal bisa minus sih, paling nol. Kayak gitu. Kalau hutang itu nol, nggak bakal minus. Gimana kalau hutang minus? Pendapatan dan modal Prive itu nggak pernah minus, pendapatan nggak bakal pernah minus. Jadi mereka itu pasti ada di kredit semua. Nah, setelah tahu, nanti di sini nih bakal ada hasil akhirnya. Misal hasil akhirnya dalam 1 bulan, itu kas itu surplus atau dia itu plus gitu. Plus berapa? Plusnya itu 50 gitu. Sisanya itu 50. Nah, 50 juta ya. Nah, jadi nanti kita masukin deh ke neraca saldo. Kayak gitu guys, bahwa kas itu dalam 1 bulan ini ada 50 juta. Terus ini ada piutang kan. Nah, misal piutang nih, piutang setelah di-balance, ternyata piutang itu, masih sisa gitu, masih sisa 3 juta. Kita tulis di sini 3 juta misal. Ya udah, jadi piutang di sini sisanya 3 juta, gitu. Gitu guys. Nah, misal utang dagang, peralatan, peralatan ternyata masih ada 10 juta dari hasil beli totalnya, misal tanggal 1 beli, tanggal 2 beli, tanggal 3 beli, terus dikumpulin, akhirnya peralatan itu ada sebanyak 20 juta, kayak gitu. Nah, tulis di sini. Nah, nanti antara debit ini sama kredit ini itu harus balance. Kalau nggak balance, ya berarti keliru. Di situ letak biasanya orang-orang pusing ya akuntansi itu. Di buku besar ini nanti ketika dimasukin neraca saldo, loh, lah kok debitnya kelebihan atau kreditnya yang kurang gitu. Jadi nggak balance, itu yang susah. Ya kalau bulannya 31 ya nurut 31, kalau 30 ya 30. Ya tergantung juga sih, kalau misal transaksinya cuma sampai tanggal 25 ya nggak apa-apa. Pokoknya dalam 1 bulan gitu aja. Bulan berikutnya ya ganti lagi, ngejurnal lagi, terus ngebuku besar lagi, gitu. Ini paham ya neraca saldo ini ya? Jadi kenapa kok dikelompokin per akun, kan tadi kan ini masih kepisah-pisah nih, nggak ngelompok. Jadi ketika di buku besar akhirnya dia bersatu sesuai akunnya. Nah, setelah itu kita cari tahu nih, ada berapa sih kasnya, ada berapa sih piutangnya dalam 1 bulan, ada berapa sih peralatannya, perlengkapannya. Nah, setelah kita tahu, kita tulis di sini.
Nah, biasanya harus balance, ini harus balance, guys. Misal di sini karena dia itu gimana ya cara ngasih tahunya ya? Misal modalnya 1 juta gitu. Terus di sini ada berapa berapa berapa. Pokoknya ini harus seimbang, guys. Kalau di sini 50 ya di sini 50. Kalau di sini 200 ya di sini 200 gitu. Nah, terus masukin kertas kerja. Kertas kerja itu dia itu campuran ya guys ya antara neraca saldo sebelum penyesuaian, terus penyesuaian, terus ditambah neraca setelah penyesuaian kayak gitu. Jadi setelah dari sini nih kita tulis di sini. Misal akunnya itu apa? Kas gitu. Di sini piutang, terus peralatan, tuh, terus utang dagang gitu kan. Tulis di sini. Gampang kok menjurnal itu, guys. Yang nggak gampang itu kalau udah error ya kan. Piutang itu tinggal sisa 3 juta. Peralatannya ada 20 juta, utang dagangnya ada berapa ya? Ada 40 juta gitu. Utang dagang di kredit ya, ingat. Letaknya di kredit utang itu. Nah, nanti disesuaikan. Misal ada penyelesaian ternyata peralatannya menyusut sekitar 10, maka dikurangi peralatannya 10. Nah, di sini neraca setelah penyelesaian sisanya berapa? 10. Kenapa? Karena dari sini nih udah dikurangi penyesuaian, udah disesuaikan dikurangi 10, tinggal sisanya neraca setelah penyesuaian itu ada 10. Kayak gitu. Nah, ini jurnal penyesuaian. Setelah di jurnal penyesuaian nanti dimasukin ke sini, dimasukin ke ini tadi. Setelah itu diperbaiki lagi. Nah, setelah selesai semuanya nih kertas kerja, di neraca ini kan kita, nah kan neraca keluar nih, selesai nih neraca nih. Kemudian neraca karena udah selesai, udah ketemu, nanti dimasukin ke laporan laba rugi. Pendapatannya berapa dalam 1 bulan? Bebannya ada berapa? Begitu. Nah, biasanya gini, ingat guys, ini gue ngasih tahu laporan keuangan aja ya. Jadi untuk menentukan perusahaan itu caranya itu adalah kita lihat eh, laporan laba ruginya. Jadi laporan laba rugi itu menentukan apakah perusahaan ini profit atau perusahaan ini rugi kayak gitu. Jadi misal pendapatannya itu tertulis di sini 100 juta. 1 juta lah gitu. Kelihatan nggak? 100 juta gitu. Nah, beban gajinya itu selama 1 bulan ada sekitar 200. Kemudian perlengkapannya ada 100. Beban perlengkapan. Beban perlengkapan itu apa sih? Jadi perlengkapan itu ingat tadi kuncinya. Beban itu apa? Sesuatu yang telah dipakai, ya kan? Nah, perlengkapan itu dia kan sesuatu yang bisa habis. Nah, sesuatu yang udah habis itu karena apa? Karena udah dipakai. Nah, makanya karena udah dipakai muncullah beban perlengkapan. Kayak gitu, guys. Jadi beban perlengkapan itu adalah perlengkapan yang sudah dipakai. Gitu. Misal yang sudah dipakai 10.000 gitu. Tulis aja 10.000. Beban sewa toko misal. Sewa ruko itu ditulis juga. Beban listrik bisa 5.000 gitu. Nah, nanti setelah itu kita total bebannya, kita cari tahu total bebannya ini ada berapa? 2, 3, 5. Nah, kemudian kita cari tahu pendapatan dikurangi beban sama dengan pendapatan bersih. Pendapatan bersihnya setelah dikurangi beban-beban itu berapa? Oh, ternyata ada 7, 7 berapa nih? 7, 765 ya guys ya. Kayak gini. Itu guys. Nah, jadi tahu nih sekarang, oh ternyata perusahaan itu profit sebesar berapa? 765.000. Kayak gitu. Kemudian perubahan modal. Perubahan modal itu modal awalnya misal tadi 100 juta. Karena ya 100 juta lah.
Kok masih 10? 100 juta. Nah, ditambah pendapatan bersih, dicari dari sini pendapatan bersih 765 tong kan. Nah, prefernya tadi ada nggak? Oh, ada, ternyata Kak Imam ngambil duit berapa? Jangan banyak-banyak deh. 200.000 kayak gitu. Nah, 7 nah nanti ini dikurangi prefernya. Penambahan modalnya berarti sisa 565.000. Kalau ada prefer, kalau nggak ada prefer ya berarti nol, kayak gitu aja. Pendapatannya itu dikurangi prefer dulu. Kemudian modal akhirnya berubah. Sebesar berapa? 100 juta ditambah 565.000. Jadinya ya 565. 100 juta 565.000. Itu. Ini modal akhirnya, modal perusahaan. Nah, setelah itu kita ke neraca keuangan. Neraca keuangan itu balik lagi tadi di neraca saldo. Neraca setelah penyesuaian. Ya, neraca saldo setelah penyesuaian. Kasnya ada berapa? Kasnya ada 50 juta gitu. 50 juta, piutangnya ada berapa, bla bla bla. Nah, kita cari tahu total hartanya berapa. Kewajibannya tadi ada berapa, kita cari tahu total kewajibannya berapa. Nah, modalnya ada berapa? Tadi modalnya ada sekitar ini. Modal akhirnya 1056 1056500. Nah, total kewajiban ditambah modal ini itu harus sama dengan jumlah harta. Kalau nggak sama, kalian harus balik awal, ngerjain dari awal, berarti ada yang error. Itulah kenapa akuntansi itu sebetulnya nggak susah, cuma pusing. Karena ya itu tadi, kalau udah nggak balance antara ini, harta sama total kewajiban dan modal, berarti ada yang keliru, harus teliti betul. Nah, kemudian nanti jurnal penutup. Jurnal penyesuaian, jurnal penutup sama jurnal pembalik gue ajarin besok ya, biar kalian bisa belajar dengan benar-benar maksimal gitu. Terus ini juga bakal gue ulangin lagi mungkin laporan keuangan laporan ini biar kalian makin paham sehingga apa ya? Karena itu yang penting ya. Jadi yang penting itu dasar akuntansi, terus HJP atau jurnal penyesuaian, kemudian laporan ini, laporan keuangan ini, kemudian yang ketiga jurnal pembalik, jurnal penutup, sorry. Yang keempat jurnal pembalik. Gitu. Gitu guys. Nah, nanti kita bentar, gue mau nyari tahu dulu. Apakah di sini ada ya? Nih dulu nih, gue kuliah deh. Ini ada gak ya? Dulu ya. Nah, nih gue dulu, ini gue dulu jurnal kayak gini gue. Pakainya bahasa bahasa Inggris lagi. Ada ini uang tak tertagih segala macam. Jadi nggak cuma sebatas itu ya guys ya. Ada banyak. Mana ya yang aku tuh ini loh proyek akuntansi jasa ini kalau nggak salah. Ini ngarang semua ini manipulasi semua. Maksudnya transaksinya yang dimanipulasi. Mana ya? Oh, sorry sorry, dia karena aduh, bentar guys. Bentar ya, terus. Kita juga spill sedikit ya tentang latihan soal, biar waktunya nggak kebuang sia-sia. Karena ya, ntar aku cari dulu di HP. Ini bentuknya PDF kayaknya datanya. Tuh dulu gua gini, karena bentuknya PDF jadi agak aneh gitu. Nih kayak gini gua itu. Nah ini transaksinya. Nah ini jurnal umumnya nih, banyak banget tuh. Pendapatan jasa, pendapatan jasa. Nah ini buku besarnya. Nah nih,
Hutang itu selalu di kredit, nggak pernah dia itu minus ada di debit. Modal itu di kredit, prive itu di debit, pendapatan itu nggak pernah minus, adanya plus, beban. Beda beban itu juga beda, guys. Beban listrik, beban gaji itu dibedakan. Nih, perlengkapan fotokopi, utang. Nah, ini berarti sisanya nih. Ini sisa akhirnya nih, sekian kasnya. Berarti ada 878.000. Kemudian dimasukin ke sini, tuh. Dimasukin ke 878.000. Kayak gitu. Ini nggak gue balance nih. Nggak tahu kenapa. Gini, jadi antara ini nih, sama ini harus balance. Nah, ini pertama, spreadsheet itu kertas kerja. Nah, penyesuaian tuh ini, ternyata ada penyesuaian, perlengkapan. Besok gua ajarin ya, beban perlengkapan, wah gampang banget guna penyesuaian ini mah. Terus ditaruh sini, terus disesuaikan. Data setelah penyesuaian, terus ini laporan keuangan. Ah, laporan keuangannya ternyata pendapatannya di fotokopi itu 250, modalnya sekian. Nah, jadinya total kewajiban sama total asetnya balance kan? Nah, berarti ini udah benar kayak gitu. Jurnal penutupnya mana? Jurnal penutupnya ini. Ada ikhtisar laba rugi. Nah, ini muncul nih di UTBK, ikhtisar kayak gitu. Jadi semua ini ya, semua laporan di laba rugi, laporan laba rugi itu harus ditutup. Harus ditutup ke apa? Ke modal. Ya ini tadi, coba lihat. Ini kan sorry kalau gua ini ya. Pendapatan beban ini ditutup, dikumpulin ke apa? Ke modal. Jadi dimasukin ke modal. Tuh, ikhtisar laba rugi, ikhtisar laba pendapatannya dimasukin ke ikhtisar laba rugi, terus bebannya juga dimasukin ke ikhtisar laba rugi. Nah, ikhtisar laba ruginya nanti ditutup ke modal gitu. Ikhtisar laba rugi itu ya laporan laba rugi itu tadi. Begitu. Nah, neraca setelah penutupan, jadi ingat bahwa ini gue kasih tahu ya, bahwa ini penting nih, bahwa yang ada di laporan laba rugi itu sifat akunnya itu adalah per periode. Jadi mereka itu pendapatan, terus terus beban, terus prive, tiga hal ini itu sifatnya itu harus ditutup. Harus ditutup. Nih, di sini tuh harus ditutup. Mereka prive ditutup, beban ditutup, pendapatan ditutup. Kenapa? Agar mereka itu tidak karena mereka itu periodenya itu cuma 1 bulan, 1 periode aja. Kalau udah beda bulan, beda lagi gitu. Jadi jadi tiga hal ini itu harus ditutup karena itu. Nah, jadi setelah penutupan itu tadi tinggal akun-akun ini aja. Akun-akun ini itu nggak ditutup. Kenapa? Karena sifatnya diterusin. Kas itu diterusin bulan berikutnya, piutang diterusin. Piutang kalau ditutup, ya orang ada utang ke kita, kalau ditutup ya rugilah kita gitu. Jadi diteruskan bulan berikutnya itu diteruskan. Kalau masih ada piutang ya ditulis gitu. Tapi kalau pendapatan, beban sama priv itu sifatnya itu per periode aja. Jadi harus ditutup. Agar apa? Agar bulan berikutnya dia itu ada pendapatan beban baru gitu. Itu. Itu guys, hutang itu tetap diterusin, pendapatan diterima di muka terus ditutup diterusin. Kalau dia itu ditutup, maka dia artinya nggak mengerjakan sisanya. Kalau misal sisanya masih ada, ya harus diteruskan. Iya, pakai bahasa Inggris. Ini pakai surat pernyataan palsu, astaga, astaga. Ya, bentar guys, sorry guys. Kita ke Latso ya. Kemarin Kak Imam ngasih aku soal akuntansi, tapi lupa nggak aku share ke
Gue ini ya. Gue stop di sini. Gue stop share screen di sini. Gue share screen, share konten di iPad gue biar kalian bisa. Wah, benar-benar. Nah, ini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak, guys? Besok gue jelasin besok aja ya. Di sini ya masih tinggal setengah jam lagi. Nah, kalau ini itu dagang ya. Termin-termin ini dagang. Nanti gue jelasin. Ini jangan dulu deh. Gue belum jelasin penyusutan. Nanti di AJP gue jelasin. Nah, nih laba rugi perusahaan yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode akhir akan dibawa atau ditutup ke rekening ini ya guys ya. Oh, di sini adanya laba ditahan sih. Nggak ada ikhtisar laba rugi. Gue kira ikhtisar laba rugi. Sorry. Ini gue nggak pakai good. Nah, sebelum dibukukan di buku besar tadi apa guys? Di buku jurnal ya, jurnal umum ya. Aset, laporan arus kas itu salah, cash flow itu salah, laporan keuangan salah, neraca saldo itu setelah buku besar ya guys ya. Jadi neraca saldo itu setelah buku besar. Jadi buku jurnal, jurnal umum tepatnya. Kayak gitu guys. Pengkreditan ulang akan berarti, nah ini apa nih guys? Pengkreditan ulang. Turunnya saldo kas, ya bisa jadi. Naiknya saldo kas salah ya. Ini salah. Ini apa ya? Antara dua ini deh. Nih, pencatatan atas pembelian peralatan kantor secara kredit, guys. Kalau secara kredit itu artinya utang ya. Jadi pada jurnal umum peralatan kantor ini salah ya. Peralatan kalau membeli itu nggak mungkin berhadapan dengan piutang. Baru kalau orang, karena kalau membeli itu kan mengeluarkan kas, mengeluarkan duit. Itu berhadapannya kalau nggak dengan kas ya dengan utang. Tapi kalau piutang itu identiknya kita dikasih duit gitu. Kan gitu kan. Jadi ini salah. Pada pembeli. Oh, ini tuh ini guys. Akuntansi dagang masih belum ya. Kalau di jurnal umum tadi apa harusnya? Peralatan terhadap apa? Kalau kredit utang. Ya, peralatan terhadap utang. Kalau peralatan misal berapa tadi? Ya sekian lah. Terus utang sekian di kredit kayak gitu. Tapi ini masuknya tuh itu dagang ya. Akuntansi dagang nanti aku. Nah, ini ada dagang. Oh, ini kok banyak dagangnya ya? Mana sih? Nah, nih guys, aku kasih tahu. Pada 31 Desember, perusahaan ABC memiliki aset. Aset tadi apa? Aset tadi harta, ya kan? Aset tadi harta sebesar 3.500 dan juga ekuitas. Nih, ekuitas nih.
bahasanya bukan modal tapi ekuitas. Ekuitas itu modal sebesar 2.000. Berapakah kewajibannya? Tadi ingat bahwa harta itu sama dengan kewajiban ditambah modal. Di sini hartanya 3.500. Ya kan? Ekuitasnya berapa? 2 juta. Ekuitas itu modal. Maka kewajibannya berapa? Ya 1.500. Nih, kayak gitu. Easy peasy kan guys. Di dari perusahaan ini kita terus PLN menerima pembayaran tagihan baru untuk usaha. Ini di ini ya dicatat dan menyetujui pembayaran itu dicatat. Eh, bentar, sorry. Kepala Departemen melakukan kontrak iklan baru untuk 6 bulan ke depan dengan sistem pembayaran dilakukan setelah iklan tersebut. Ini enggak ya, seharusnya ya. Jadi ya dia nunggu ini dulu lah, dia nunggu iklannya terbit dulu kayak. Ibu Ida membeli barang, betul. Petugas PNL menerima pembayaran tagihan listrik perusahaan. Betul. Menerima pembayarannya. Ini juga udah ya, karena udah menyetujui untuk membayar. Ini yang belum nih. C. Hah? Apa? Kemudian jenis laporan keuangan yang mengandung informasi tentang, nah ini pendapatan dan biaya operasional nih guys. Tadi apa? Yang gue udah kasih tahu bahwa pendapatan beban itu masuknya ke laporan rugi laba. Laporan arus kas itu sama dengan neraca kas tadi ya. Laporan arus kas. Laporan perubahan modal itu tadi yang modal ditambah pendapatan bersih. Laporan penyusutan ini nggak ada ya. Neraca ini tadi yang ini, yang setelah buku besar. Jadi jawabannya yang B. Gitu. Ini yang dasar-dasar doang. Kita apa ya? Kita masih ada setengah jam nih kayaknya. Setengah jam kita buat untuk apa guys? Kalau enaknya guys. Sebenarnya gue bisa sih melakukan ngasih tahu ke kalian, ngajarin kalian semuanya langsungan, tapi jangan deh biar kalian bisa paham paham perbagian-perbagian itu dengan sempurna, dengan maksimal. Besok kita ada lagi jam 1 ya guys ya. Besok gue ajarin kalian tentang AJP. Minggu depan gue ajarin kalian tentang itu apa? Perusahaan dagang. Nah, ini guys, PT X membayar sejumlah kas, sejumlah uang kepada pemasok bahan baku atas transaksi pembelian bahan baku yang terjadi 60 hari yang lalu. Atas transaksi ini perubahan pada posisi keuangan. Nah, membeli bahan baku itu artinya kan dia itu perlengkapan ya, bisa dikatakan perlengkapan. Kasnya itu berkurang. Nah, karena kasnya berkurang dan perlengkapannya itu bertambah, apakah dia itu asetnya berkurang juga? Mengurangi aset dan mengurangi ekuitas. Salah ya guys ya. Jadi jadi ya dia malah menambah ekuitas seharusnya, meningkatkan aset dan meningkatkan ekuitas. Eh ya bisa jadi. Tapi mengurangi aset dan meningkatkan mengurangi kewajiban nggak ada ya. Kewajiban nggak ada. Itu yang betul yang B guys. Karena nggak ada berhubungan dengan kewajiban ya. Begitu. Mengurangi ekuitas jelas salah.
Kenapa? Karena perlengkapan ini, bahan baku ini ya dia juga termasuk modal kan, modal perusahaan gitu. Ada sebagainya itu susah tuh. Biaya itu sama ya, biaya itu sama dengan beban sebetulnya. Beban. Jadi bisa dikatakan dia itu beban atau dia itu biaya kayak gitu. Kos barang terjual. Ini apa sih ini kos ini? Kos ini. Kalau kos gini ya biaya berarti. Paham ya? Nanti aja gue cek lagi. Ini jurnal penyesuaian. Ternyata rata-rata banyak ya yang dagang ya guys ya. Jadi usahakan dagangnya dipahami. Cara memahami dagangnya ya kalian pahami dulu akuntansinya. Apa nih? Ekuitas itu modal, aset itu harta itu. Selesai guys. Nggak ada ya? Nggak ada yang nanti deh aku cari soal-soal yang banyak lagi ya buat dasar akuntansi. Akuntan publik. Salah, salah, mantap. Kayaknya ini deh. Asuransi, asuransi ini nanti di gue ngasih tahu sekarang apa gimana ya? Sisa waktunya jelasin akun dagang aja kak. Wah nggak bisa guys, akun dagang banyak banget. Akun dagang itu ya awalnya itu jurnal umumnya itu ada banyak. Ada yang dia khusus jurnal pembelian, ada khusus jurnal ini jurnal apa namanya? Jurnal bukan jurnal pembelian ya, jurnal pengeluaran kas kalau nggak salah dan oh ya ada jumlah jurnal pembelian, jurnal penjualan, ada jurnal pengeluaran kas, ada jurnal penambahan kas. Kas masuk, kas keluar tuh, ada yang jelasin tuh. Kayaknya iya sih. Nanti deh gue jelasin dulu, gue cek ulang. Jurnal khusus tuh cuma di perusahaan dagang doang kah? Iya betul. Jurnal khusus di perusahaan dagang memang. Kalau di perusahaan jasa ya cuma jurnal umum itu tadi. Itu ribet sih sebetulnya. Ada Vivo, kok Vivo ya? Vivo, terus Oldevo. Apa ya? Oldevo apa ya? Gue agak lupa sih soalnya udah lama gue gak nganu akuntansi. Nanti deh, gampang kalau itu. Oke, gue jelasin ini aja ya, skill dikit ya, kurang 20 menit. Jadi guys, ini ya, pada ini soal nomor 3 nih. Pada tanggal 1, PT ABC mengasuransikan gedungnya dengan premi 36 juta. Oke, untuk jangka 3 tahun guys. Ini untuk jangka 3 tahun. Saldo rekening premi asuransi pada 31 Desember 2005 itu berapa gitu. Nah, jadi em, gini guys, jadi sesuatu itu kan ini 36 juta ini kan dipakai jangka waktu 3 tahun ya kan. Nah, itu kan dicatnya pada tanggal 1 April, ya kan. Nah, kemudian pada tanggal 31 Desember, 36 juta ini kan nggak tetap gitu 36 juta. Kenapa? Karena udah ada yang dipakai. Jadi misal dari tanggal 1 April
sampai 31 Desember, sampai ini berapa nih, 3 tahun berarti Maret ya, Maret ini ya, Maret 2008 gitu misal. Nah, ini kan selesai nih, 36 juta. Nah, jadi karena pada tanggal 1 April itu 36 juta, apakah tanggal 31 Desember dia tetap 36 juta? Enggak, guys. Dia itu berkurang. Kenapa? Karena dia udah kepake gitu loh. Jadi di sini itu sisanya berapa gitu. Saldo rekening premi pada tanggal 31 Desember itu nggak boleh tetap 36 juta. Kenapa? Karena ada yang udah kepake. Sebesar berapa? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 9 bulan. Jadi 9 bulan. Maka kita harus mengurangi ini. Kita harus mengurangi ini sebesar 9 bulan. 36 juta ini dipakainya kan 3 tahun. Berarti kalau per bulan itu berapa? 3 kali 12 itu 36. Berarti 36 juta dibagi 36 itu berarti 1 juta per bulan, ya kan? Nah, karena 1 juta per bulan berarti maka dia itu udah make 9 bulan, jadi make 9 juta, ya kan? Sehingga saldo premi asuransi pada tanggal 30 Desember adalah 36 kurangi 9, yaitu 27. C jawabannya. Kayak gitu. Sama seperti kasusnya nanti perlengkapan. Perlengkapan misal ya, di jurnal penyesuaian nanti ada yang ngemunculin atau membuat akun yang bernama beban perlengkapan. Kenapa hal itu perlu dilakukan? Karena begini, misal dalam 1 bulan saya membeli sabun ya buat laundry gitu, sebesar 2 juta. Dari tanggal 1 sampai 31 Desember. 2 juta. Nah, nanti pada tanggal 31 Desember ternyata perlengkapan itu udah kepake sebesar berapa? Udah kepake sebesar misal 1 juta gitu. Nah, jadi mereka itu nggak boleh tetap dihitung 2 juta, tapi dihitungnya pada tanggal 31 karena dia udah kepake 1 juta, maka dia perlengkapannya nanti disesuaikan. Jadi perlengkapannya tinggal 1 juta, kayak gitu. Jadi nanti di jurnal penyesuaian kita munculin yang namanya beban perlengkapan terhadap apa? Terhadap perlengkapan itu sendiri. Kayak gitu. Jadi ini maksudnya gimana? Jadi beban perlengkapannya kita munculin, kita tambah, perlengkapannya kita kurangi. Perlengkapan tadi kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Perlengkapan. Ini kan berkurang perlengkapannya 1 juta. Bebannya bertambah 1 juta. Selesai. Itu jurnal penyesuaian untuk perlengkapan. Paham kan maksudnya? Kenapa kok bisa dia itu muncul beban perlengkapan? Karena perlengkapan itu kan bisa habis, sesuatu yang bisa habis. Nah, ternyata pada tanggal 31 sisa perlengkapannya itu, sisa sabunnya itu tinggal separuh dan harganya itu 1 juta. Separuh itu. Ya udah kita tulis 1 juta, nggak boleh kita tetap menulis 2 juta. Nantinya bakal rancu. Di transaksi keuangan itu perlengkapan itu tinggal 2 juta, ternyata pada realnya, pada kenyataannya tinggal 1 juta. Nah, disitulah kenapa jurnal penyesuaian itu perlu untuk dibuat kayak gitu. Kak, yang ada 2 metode ya, metode beban sama harta. Oh, itu nanti eh, yang ini, yang bagian beban dibayar di muka sama pendapatan diterima di muka. Itu ada 2 metode. Nanti gue jelasin. Gampang kok. Kayak gitu, guys. Oke. Jadi ini udah paham ya nomor 3 ini? Nomor 3 udah paham belum? Data sebagai beban ya, betul. Nanti ya gue jelasin. Ini yang nomor 3 paham nggak? Kenapa kok dia itu jadi 27? Kenapa kok jadi 27?
Karena kan begini guys, ingat nih, pada tanggal 1 April nih, gue tulis 1 April di sini. 1 April nih, 1 April. Mengasuransikan gedung dengan premi 36 juta untuk jangka waktu 3 tahun. Jadi kalau 3 tahun, kalau mulainya itu April, maka selesainya itu Maret 2008. Ya kan? Kalau 3 tahun. Nah, dia tanya, saldo rekening premi asuransi pada tanggal 31 Desember itu berapa? Kita cari tahu tanggal 31 Desember. Itu berapa bulan? Ada 9 bulan. Nah, udah 9 bulan, ya kan? Berarti dia itu berarti udah ada di sini nih. Tadi kan dia pada tanggal 1 nih di sini nih. Sekarang dia ada tanggal 31 Desember. Nah, kan tadi ngomongnya 36 juta. Nah, tanggal 31 Desember itu nggak boleh dikatakan 36 juta lagi. Kenapa? Karena udah kepake nih 9 bulan. 9 bulan nih. Ya kan? Jadi, pada 31 Desember, sisa premi asuransinya itu tinggal berapa? 27 juta. Kalau pada Maret, sisa preminya 0. Karena udah jangka waktunya udah selesai. Kayak gitu. Jadi kalau ditanya pada tinggal 31 Desember, saldo rekeningnya berapa? Ya tinggal cari tahu aja. Dari April sampai Desember itu berapa bulan. Kalau misal 7 bulan gitu, ya udah berarti dikurangi 7 juta. Misal ini 1 April nih. Di sini misal pada 31 Mei gitu, Mei. Itu preminya tinggal berapa? Kalau Mei, tinggal 35 juta. Kalau kasusnya 1 Desember itu berarti dia dihitungnya ya 8. Karena Desembernya kan nggak ini, nggak nggak keambil. Pencatatan kan setiap akhir bulan, betul. Kalau 1 Desember ya dia hitungnya 8. Itu. Sekarang gue tanya coba nih, gue hitung nih sekarang nih, gue coba uji deh biar gak gue doang. Tinggal 12 menit lagi nih. Masih banyak kok. Tuh. Pada tanggal 31 Maret. 31 Maret, guys. Pada tanggal 31 Maret, sisanya itu berapa? Saldo rekening preminya itu ada berapa? Coba hitung. Dari 1 April. Ini Maret ini ya, 2006 ya. 31 Maret itu berapa saldo rekening premi asuransinya? Ada yang bisa jawab nggak? Coba itu. Oh, ya betul 24 juta. Karena dia dikurangi 12 juta ya. Dia berarti udah 1 tahun. Saldo rekening premi itu apa ya? Gue jelasinnya. Jadi dia itu semacam akun asuransi gitu. Jadi premi itu apa ya? Bentar gue gue nggak bisa jelasin. Gue tahu tapi nggak bisa jelasin. Premi adalah bentar, guys. Premi itu hubungannya nanti dengan ini ya, dengan asuransi. Premi itu iuran sebetulnya, guys. Premi itu, oh ya, premi itu iuran berarti. Jadi kalau di Wikipedia itu sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulan. Kalau sederhananya iuran gitu. Iuran untuk apa? Iuran untuk asuransi gedung. Jadi gedungnya itu diasuransikan. Kayak BPJS gitu loh, guys. BPJS itu kan per bulannya itu kan iuran. Kalian harus ngasih duit kan. Nah, itu kan ibaratnya BPJS itu asuransi. Gitu loh. Jadi premi itu ya iuran itu. Uang yang dibayarkan per bulan. Iya, uang yang dibayarkan per bulan. Tapi ini bayarnya itu selama 3 tahun. Gitu, guys.
Kalau 1 bulan dia itu 1 juta, tapi dia itu bayarnya 36 juta. Jangka waktunya 3 tahun. Jadi dia itu, eee, kayak tadi yang gue jelasin, jadi dia itu beban asuransi dibayar di muka. Ini jatuhnya beban dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, kayak gitu. Jadi dia bayar beban premi, beban asuransi itu di awal untuk jangka waktu 3 tahun. Nah, ini nanti hubungannya sama ini nanti, jurnal penyesuaian. Makanya sebetulnya gue nggak mau bahas karena hubungannya ini di jurnal penyesuaian. Nah, betul, kalau misal saldo preminya 50 juta buat 50 bulan. Iya. Karena ini kan setelah kita hitung ternyata 1 juta itu per bulan. Jadi kalau 50 juta ya 50 bulan. Kayak gitu. Premi itu uang yang uang iuran gitu. Jadi gedung itu diasuransikan dengan cara membayar iuran. Nanti kalau ada apa-apa, kayak misal kebakaran atau segala macamnya, nah dia bisa narik asuransi. Tergantung jangka waktunya, betul. Kalau jangka waktunya misal 50 juta untuk 5 tahun ya berarti berapa bulan kan gitu. Tinggal hitung aja 12 kali 5, 60. Itu guys, paham ya guys ya? Berkurang tiap 1 bulan. Gini loh, maksudnya itu disesuaikan guys. Bukan berkurang tapi disesuaikan. Karena kita itu pada tanggal 1 itu nganggapnya ini itu 36 juta. Besok gue jelasin deh. Biar gak bingung. Ini hubungannya dengan jurnal penyesuaian. Ini cuma ngasih tahu aja ya. 1 tahun lah. Yang berkurang kan 1 tahun. Sisa 24 juta itu sisa. Bukan sisanya itu 24 juta. Bukan maksudnya 20 juta itu berkurangnya itu 24 juta. Iya. Per bulan itu hitungan 30 hari kan. Bisa 30 hari, bisa 31, tapi kalau ini 30 sama aja sih. Kalau 30, 31 dihitungnya ya 1 bulan. Tergantung bulannya apa gitu. Makanya kalau kayak gini jangan dihitung per hari, guys. Nggak bisa lah. Nanti malah bulan ini 31, ini 30. Jadi dihitungnya per bulan. Kalau 31 masuknya ke bulan setelahnya. Enggak dong, maksudnya gini loh. Ya tergantung kalau misal Desember 30, kalau November kalau 31 Desember 31, kalau November 30. Bukan berarti kalau misal November ada 31 November, nggak mungkin lah. Ya kalau November ya 30. Gitu olah. Oke ya, gitu aja kayaknya pertemuan hari ini. Besok kita lanjutin. Besok kita lanjutin buat AJP sama sisanya, pokoknya sisanya itu siap-siapin aja. Terima kasih buat semua yang udah hadir. Dan mohon maaf ya kalau gua ada salah kata atau perbuatan. See you guys. Sampai jumpa besok. Dah. Ini cara recording ininya gimana? Stop share. Makasih Bang. Oke, makasih semuanya juga. Kalau ada yang nggak tak paham bisa CP gue ya. Jelasin. Tanyain aja nggak apa-apa.